bahan untuk dipelajari menjelang PTS. Bisa kalian saksikan. Nah, yang pertama kita bisa lihat yaitu kumpulan orang-orang yang dapat dikelompokkan dalam persekutuan. Itu adalah ya contoh sederhananya itu keluarga. Nah, keluarga itu merupakan perkumpulan orang-orang yang bisa dikategorikan dalam suatu persekutuan. Selain itu juga kelompok doa, kelompok Legio Maria, kelompok Santa Monica itu juga salah satu contoh. Kemudian mereka bertekun dalam ajaran para rasul dan dalam persekutuan. Pada ayat ini menunjukkan ciri gereja bersifat apostolik. Karena ciri gereja itu kan ada satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, yang berkaitan dengan persekutuan para rasul itu adalah gereja yang bersifat apostolik. Gereja sebagai persekutuan lahir pada hari raya apa? Nah, itu hari raya Pentakosta. Karena apa? Karena hari raya Pentakosta ini merupakan hari di mana para rasul memiliki keberanian untuk mewartakan kerajaan Allah dan jumlah mereka bertambah banyak pada saat itu. Sehingga oleh gereja, hari raya Pentakosta dinobatkan sebagai hari lahirnya gereja perdana dengan simbol lidah api Roh Kudusnya. Bertekun dalam pengajaran para rasul, penerapan ajaran tersebut di sekolah adalah, penerapan ajaran yang bertekun dalam pengajaran para rasul itu di sekolah, contohnya misalnya ketika siswa-siswi atau peserta didik aktif dalam menyimak setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana pelayanan gereja ditujukan kepada siapa. Nah, sejalan dengan sifat gereja, yaitu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, sifat gereja yang katolik itu berkaitan dengan umum atau keuniversalan gereja. Jadi, pelayanan gereja terletak ditujukan kepada seluruh umat. Berikutnya, yang tidak termasuk anggota hierarki adalah, ini yang termasuk dalam anggota hierarki itu kan paus, uskup, imam, dan diakon. Jadi kita sebagai umat biasa itu bukan termasuk kaum hierarki. Nah, yang berikutnya menurut Lumen Gentium, artikel ke-1-9 yang membentuk gereja adalah sebelumnya, Lumen Gentium ini adalah produk dari Konsili Vatikan kedua, di mana saat itu Konsili Vatikan kedua mencetuskan salah satu dokumen Lumen Gentium ini yang mengatakan bahwa gereja itu dibentuk oleh Kristus sendiri sebagai kepala dari gereja itu. Nah, persekutuan murid-murid Yesus itu juga disebut dengan apa? Nah, persekutuan murid Yesus itu disebut dengan, kita sebut sebagai gereja itu sendiri. Nah, kita yang adalah murid Yesus inilah gereja yang sebenarnya. Jadi bukan bangunan, tetapi kita umat Allah inilah gereja. Kemudian setelah peristiwa Yesus disalib, wafat, dan dimakamkan, yang dialami oleh para rasul adalah, setelah gurunya wafat, setelah disalib, ya tentu sebagai murid para rasul merasa ketakutan, merasa cemas, dan merasa sedih karena kehilangan seorang guru. Terlebih mereka sendiri melihat bagaimana Yesus disiksa pada saat itu. Berikutnya, menjadi Katolik memiliki konsekuensi untuk berani menjadi saksi Kristus. Salah satu bentuk keberanian bersaksi sebagai orang Katolik itu apa? Ya, contoh sederhana saja, ketika kita makan di warung makan yang banyak pengunjungnya, kita berani untuk membuat tanda salib sebelum kita makan. Nah, itu salah satu bentuk keberanian kita menunjukkan identitas kita sebagai umat Katolik. Itu contoh sederhana dan masih banyak contoh lainnya. Berikutnya, kita bisa lihat siapa-siapa saja yang termasuk dalam anggota gereja. Nah, berbeda dengan hierarki, anggota gereja ini meliputi kaum klerus. Nah, kaum klerus inilah yang biasa kita sebut hierarki tadi itu. Kaum klerus, yang kedua itu biarawan-biarawati, yang ketiga itu kaum awam, yaitu kita semua. Kemudian sebutkan sifat-sifat gereja. Tadi sudah disampaikan bahwa sifat gereja itu yaitu Katolik. Kita mulai dari awal, 1, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi ada 4 sifat gereja, yaitu ulangi, 1, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, yang berikutnya sebutkan panca tugas gereja. Nah, apa itu panca? Kan ada yang disebut istilah Pancasila, 5 sila.
Artinya bahwa ketika kita berkata dengan panca tugas gereja, berarti ada 5 tugas gereja. Apa-apa saja 5 tugas gereja, yaitu diakonia, koinonia, liturgia, kerigma, dan marsiria. Apa saja itu semua bisa dibaca. Nah, penyaluran rahmat keselamatan melalui apa? Nah, gereja Katolik memiliki simbol atau tanda sebagai rahmat keselamatan yang datang dari Allah. Apa saja simbol dan tanda itu? Yaitu ketujuh sakramen yang biasa kita kenal. Nah, ketujuh sakramen ini adalah simbol atau tanda keselamatan yang disampaikan oleh Allah. Nah, apa-apa saja ketujuh sakramen? Yaitu sakramen baptis, ekaristi, krisma, tobat, perkawinan, imamat, dan pengurapan orang sakit. Nah, itu ketujuh sakramen yang dimaksud. Nah, demikian penjelasan untuk berkaitan dengan materi menjelang PTS ini. Semoga kalian dapat belajar dengan baik dan kerjakan setiap soal-soalnya yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik. Nah, usahakan nilai kalian adalah nilai yang maksimal yang kalian bisa peroleh. Terima kasih.